Saudara-saudari terkasih, apakah saudara sudah memulai hari ini dengan penuh sukacita dan punya niat untuk berbuat baik meskipun kecil? Semoga Tuhan memberkati niat baik saudara. Mari kita hidup sepenuhnya, karena hidup sangat berarti, sangat singkat dan hanya satu kali. Jadi harus menjadi inspirasi. Inspirasi hari ini tentang Hari Sabtu Suci, atau juga yang disebut dengan Sabtu Sunyi. Dalam rangkaian Trihari Suci, yang sering kali kita dengar hanya Kamis Putih, Jumat Agung, dan Minggu Paskah. Ada perayaan besar pada hari Kamis, Kamis Putih, ketika Tuhan memberikan tanda pelayanan tanpa batas dengan membasuh kaki. Tuhan yang adalah Tuhan menjadi manusia, kemudian membasuh kaki sebagai seorang hamba, supaya kita yang melihat guru kita melakukan pelayanan tanpa batas mengikutinya, meneladan dia. Lalu hari Jumatnya itu diwujudkan. Pelayanannya dimaksimalkan dengan memberikan diri sepenuhnya sampai habis dalam kematian. Lalu tiba-tiba malam Paskah bangkit. Dan itu juga meriah karena kehidupan baru. Kehidupan yang tidak lagi dibayang-bayangi oleh kematian. Tapi ada sebuah rahasia yang menakjubkan, yang justru tidak dirayakan secara meriah, yaitu hari ini, Sabtu Suci, Sabtu Sunyi. Tidak ada perayaan apa-apa. Sesudah Jumat Agung, tidak ada umat kumpul, hanya ada keheningan, ada kesunyian. Saat itulah ketika Tuhan masuk di dalam kematian, di dalam kesunyian, di dalam keheningan. Dan disitulah dia masuk ke dalam sebuah misteri kehidupan itu sendiri. Dasar dari seluruhnya adalah keheningan. Dan keheningan ternyata adalah sebuah proses kreatif. Di dalam keheningan itulah kehidupan sungguh-sungguh kreatif. Dan karena itu kemudian kebangkitan kita rayakan. Seperti biji gandum jatuh ke dalam tanah, masuk dalam kesunyian, dalam keheningan. Dan pada waktu itulah kesunyian itu kreatif, membongkar batas-batas yang mengungkung benih itu, sehingga kemudian keluar kehidupan. Lalu ada kehidupan baru. Sebuah pesan yang sangat jelas. Ketika kita masih hiruk-pikuk dalam pikiran, dalam kemuyakan persoalan, kehidupan baru tidak muncul. Tetapi ketika kita bisa masuk ke dalam keheningan, sehingga hiruk-pikuk, muyek, kemuyakan itu mati, masuk dalam keheningan, dalam kesunyian, maka kehidupan baru akan muncul. Karena sebetulnya kesunyian adalah dasar dari kreativitas kehidupan. Ketika kita masuk di dalam kesunyian, keheningan, kita bersentuhan dengan proses kreatif kehidupan itu sendiri. Karena itu Ibu Teresa mengatakan awalnya adalah keheningan. Buah keheningan adalah doa. Buah doa adalah iman. Buah iman adalah cinta. Dan buah cinta adalah pelayanan. Dan buah pelayanan adalah damai. Kalau Anda ingin damai, masuk dalam keheningan. Kalau Anda ingin melayani, mulai dengan keheningan. Kalau Anda ingin hidup atas dasar cinta, masuk dalam keheningan. Kalau Anda ingin berdoa, hening lebih dahulu. Disitulah dasar dari seluruh kehidupan ini. Keheningan,
Proses kreatif di dalam hening itulah yang membawa kehidupan baru. Maka meskipun tidak dirayakan, dan memang tidak bisa dirayakan, karena ini adalah proses kreatif dalam keheningan, kita perlu menyadari pentingnya masuk ke dalam diri, masuk ke dalam keheningan, ketika yang ada adalah hanya daya hidup saja, yang sangat kreatif, yang membongkar semua ilusi dan kepalsuan, kegaduhan pikiran, kecemasan akan masa depan yang belum ada, dan juga luka batin yang membebani di masa lalu yang sudah berlalu. Di dalam keheningan, semua yang sifatnya ilusi dan palsu itu kehilangan sengatnya. Yang ada hanyalah daya kreatif kehidupan yang membawa kehidupan baru. Dan itulah Paskah, harus memulai proses kematian. Karena tanpa kematian tidak ada kebangkitan. Kematian pertama-tama adalah kematian ego, yang gaduh, yang selalu loncat sana loncat sini, selalu berusaha mempertahankan diri dan berusaha mengendalikan segala-galanya. Justru karena dia tahu bahwa dia tidak bisa mengendalikan, maka dia terus mencoba. Ketika pada waktu percobaan untuk terus mengendalikan itu gagal total, dan yang ada hanya kematian, maka yang ada hanyalah keheningan, kepasrahan. Dan pada saat itulah daya kreatif kehidupan yang berkuasa. Lalu tumbuhlah kehidupan baru atas dasar kehancuran ego yang sudah tidak mampu berbuat apa-apa. Itulah Paskah. Harus memasuki keheningan melalui the death of the ego. Kematian ego kita yang sangat mementingkan diri sendiri, yang hanya berpikir tentang bagaimana survive. Maka Tuhan mengatakan, barang siapa berpikir menyelamatkan nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangannya nyawanya karena aku, dia memperolehnya. Mari kita masuk bersama Tuhan dalam kesunyian, keheningan, kematian ego, agar masuk di dalam misteri kehidupan dengan daya kreatifnya yang menakjubkan. Sehingga kemudian kita bisa merayakan kebangkitan, kehidupan baru yang tidak lagi dibayang-bayangi oleh kematian dan batas-batas yang lain. Hanya pikiran Anda, pikiran saya yang bisa membatasi kita sendiri. Tetapi dengan masuk dalam kematian, justru kita masuk di dalam misteri kehidupan yang sangat kreatif dan powerful. Maka selamat menyongsong kehidupan baru, selamat Paskah, masuk dulu dalam keheningan agar menikmati daya kreatif yang menakjubkan. Handle yourself with care because you are loved. Tuhan memberkati.